Lalu bagaimana dampak debat terhadap pergerakan elektabilitas bagi pasangan calon? Apakah di tengah era teknologi seperti saat ini debat capres-cawapres yang ditayangkan di televisi masih relevan menjadi salah satu faktor penentu untuk menjatuhkan pilihan para pemilih? Saya akan tanyakan dan diskusikan langsung hal ini dengan Ketua Departemen Politik CSIS Arya Fernandes. Selamat malam Mas Arya. Selamat malam Caca, apa kabar? Baik, terima kasih Mas. Semoga Mas juga dalam kondisi yang sehat ya. Mas, langsung saja. Jadi apakah debat masih menjadi salah satu faktor penentu yang kemudian dapat memengaruhi keputusan para pemilih? Baik, terima kasih Caca. Saya kira debat berpotensi menjadi salah satu game changer dalam pemilu 2024 mendatang ya. Paling tidak karena beberapa alasan. Alasan yang pertama saya kira saat kita melakukan survei, CSIS melakukan survei di 13 sampai 18 Desember lalu, itu menunjukkan setengah dari populasi pemilih kita itu menonton debat. Dan kita memperkirakan dalam waktu ke depan, 7 Januari ini besok akan ada debat lagi, dan kita memperkirakan exposure debat kemungkinan akan meningkat pada debat-debat selanjutnya. Jadi debat bisa menjadi salah satu diprediksi berpotensi menjadi salah satu game changer politik ke depan. Yang kedua, kita sekarang memasuki tren baru di mana publik butuh atau ingin mendapatkan informasi yang kredibel soal bagaimana visi kandidat, bagaimana program kandidat, dan apa yang akan dilakukan kandidat bila terpilih menjadi presiden ke depan atau wakil presiden ke depan. Dan debat mungkin salah satu referensi yang dimana pemilih dapat melihat dan mendengarkan secara langsung bagaimana visi politik ke depan para kandidat. Yang ketiga, kalau kita lihat dari sisi pemilih, memang survei kami menunjukkan memang masih ada pemilih yang bimbang. Mungkin pemilih tersebut sudah punya pilihan, tetapi ketika kita tanya apakah Anda sudah mantap dengan pilihan Anda, dan kapan Anda akan menentukan waktu atau Anda benar-benar yakin mantap dengan pilihan Anda tersebut, kita menemukan ada sekitar 12,5% dari pemilih itu menentukan pilihannya, akan benar-benar mantap dengan pilihannya itu justru ketika mereka sudah menyaksikan debat presiden dan wakil presiden. Dan dari sisi waktu ada 5%-an juga yang akan benar-benar yakin dengan pilihannya setelah menonton putaran debat. Jadi saya memperkirakan debat ini ke depan akan punya peran strategis, akan punya peran penting dalam mempengaruhi konstelasi politik kita ke depan. Mas Arya tadi menggunakan kata potensi, lalu kondisi apa yang membuat potensinya menjadi maksimal? Kondisi apa juga yang membuat potensi menjadi game changer ini sebenarnya minimal? Ya, debat itu memang akan punya dua pengaruh ya. Pengaruh pertama dia akan mengkristalkan pilihan seseorang. Jadi kalau seseorang itu sudah punya pilihan sebelum debat dimulai, mungkin dia akan semakin mantap pilihannya. Atau pilihannya mungkin akan semakin mengeras gitu ya. Itu efek yang pertama. Efek yang kedua, debat itu akan memoderasi pilihan atau mengoreksi pilihan seseorang. Bila sebelum debat dia punya pilihan pada satu kandidat tertentu, setelah menyaksikan debat dan pemilih itu mengkomparasi, membandingkan program satu kandidat dengan kandidat yang lain, mungkin pilihannya termoderasi atau mungkin pilihannya terkoreksi. Sehingga debat itu dalam titik optimal, prediksi saya, debat itu akan punya pengaruh 5-10% pada titik optimal untuk mengoreksi atau memoderasi pilihan seseorang. Nah, dalam kondisi apa dia akan berpengaruh? Pertama tentu bagi pemilih yang memang melihat bagaimana mengkomparasikan program-program kandidat. Misalnya pada beberapa program ya, misalnya baik program ekonomi, program penegakan hukum dan korupsi gitu ya, program HAM dan segala macam. Jadi ketika sebelum debat dia punya preferensi X pada kandidat tertentu pada satu program, setelah dia melihat dan membandingkan program tersebut dengan kandidat lain, mungkin dia merasa sepertinya pilihannya belum bisa berubah atau sepertinya kok kandidat yang diharapkan akan mendukung isu tertentu kok ternyata hasilnya berbeda. Itu yang membuat dia akan mengoreksi pilihannya atau memoderasi pilihannya. Nah, jadi kandidat yang memang Baik, Mas Arya. berhasil memukau, ya
yang berhasil Silakan. memukau dengan narasi-narasinya, dengan program-programnya. Kalau berbicara mengenai program, itu tentunya erat kaitannya dengan tingkat pendidikan audiensnya juga. Nah, apakah ini akan berpengaruh bagi mereka yang tingkat pendidikannya lebih tinggi dan yang belum benar-benar yakin memilih karena kan tadi memantapkan dan juga memoderasi ini berarti masih bimbang atau sebenarnya bukan hanya mereka saja, bisa lebih luas juga berpengaruh bagi yang sudah yakin sebenarnya. Ya, saya kira kalau kita lihat dari sisi karakteristik, memang populasi yang tinggal di daerah perkotaan memang secara agregat lebih banyak menonton dan menyaksikan debat dibandingkan populasi yang tinggal di daerah urban, di daerah rural ya. Atau populasi yang pendidikannya menengah atau tinggi itu memang secara agregat lebih banyak. Tetapi dengan exposure debat yang tinggi dan juga pasca debat itu sejumlah televisi menayangkan ulang atau misalnya media sosial potongan-potongan videonya ditayangkan ulang gitu ya. Saya memperkirakan efeknya akan lebih luas ya, tidak hanya pada pemilih yang tinggal di perkotaan atau berpendidikan tinggi, tapi dia juga bisa menyasar pemilih yang misalnya tinggal di daerah rural atau pemilih yang dari sisi pendidikannya levelnya menengah atau rendah. Ya, jadi efeknya dugaan saya akan menyebar cukup luas gitu ya. Pada titik optimal dia akan dugaan prediksi saya dia akan memoderasi 5-10% perubahan pilihan gitu ya. Dan pada titik itulah karena perannya penting dan karena memang sekarang itu mulai ada kebutuhan yang besar dari publik untuk mendapatkan informasi yang kredibel. Dan informasi yang kredibel itu umumnya sebagian besar ditayangkan melalui televisi. Jadi televisi masih menjadi salah satu sumber informasi kredibel politik saat ini gitu ya. Dan untuk itu karena debat ditayangkan di televisi tentu orang akan melihat akan bereferensi debat itu ke televisi. Itu artinya Mas sebenarnya yang memberikan dampak dan harus dicatat mungkin oleh tim pemenangan tidak hanya pada saat debat berlangsung namun efek dari pasca debat yang kemudian ditayangkan ulang di televisi, yang diviralkan di sosial media itu justru juga bisa sangat mempengaruhi, berpotensi mempengaruhi. Saya kira ya, kita memasuki suasana atau kondisi yang relatif berbeda dibandingkan dua pemilu sebelumnya ya. Dalam pemilu ini mulai ada kebutuhan dari sisi publik untuk melihat apa program calon, apa informasi-informasi kebijakan-kebijakan calon gitu ya, sehingga aksi-aksi politik yang sifatnya gimmick itu sempat naik, tapi belakangan mulai menurun gitu ya. Nah, karena kita memasuki suasana baru, tentu debat akan jadi penting dan saya kira ke depan tentu kita harus memberikan perhatian yang penuh bagaimana menyiapkan debat ini dengan baik. Mungkin ke depan debat-debat ini bisa diorganisir, dilaksanakan tidak tidak oleh KPU saja. Ya. Maksudnya gini, tidak harus KPU yang melaksanakan ya. Tetapi misalnya kalau kita lihat di Amerika itu debat dilaksanakan bukan penyelenggara pemilu tapi dilaksanakan oleh lembaga independen yang non partisan yang melaksanakan debat sejak tahun 88. Nah, ke depan saya kira mungkin juga bisa kita rumuskan ke depan ada satu badan khusus yang independen dan non partisan yang memang melakukan riset soal itu, mengevaluasi mekanisme pelaksanaannya hingga misalnya menentukan tema-tema dan panelisnya sehingga ke depan debat-debat kita menjadi semakin baik, semakin berkualitas dan dengan Agar begitu dapat tentu meramu kandidat formula yang yang maju menjadi calon presiden terdorong ya. baik, agar dapat Benar, terdorong meramu juga untuk formula yang misalnya paling tepat ya. kontestasi ide. Baik. Nah, Saya kalau kira ya, formula debat saat ini, apakah mumpuni untuk para paslon mengungkapkan segala gagasan idenya dan juga untuk para pemilih dapat menyerap gagasan ide para paslon dengan formula yang saat ini? Baik, kita memang masih mencari formula yang pas untuk menangkap gagasan politik para capres dan cawapres ya. Dan kalau kita lihat misalnya dalam sejarah pemilu kita,
Pemilu langsung itu baru dilaksanakan 2004 ya, dan sampai sekarang baru terhitung 5 kali pemilu langsung presiden yang terlaksanakan. Tentu ekspektasi kita tidak bisa seperti debat yang dilakukan dalam Pilpres Amerika, yang memang tradisi debatnya sudah panjang. Sudah sejak lama proses debat itu dilakukan. Kita relatif baru dan kita tentu terus meramu dan mencari format yang pas. Nah, gagasan saya, kalau kita punya satu badan khusus yang independen dan non partisan yang melaksanakan debat, ya, dan tidak harus KPU. KPU mungkin ke depan bisa debat itu tidak dilakukan oleh KPU, tetapi diorganisir oleh lembaga yang independen. Tentu riset-riset soal debat, evaluasi soal debat, pelaksanaan debat, dan juga hingga tahap misalnya mencari sponsor untuk pelaksanaan debat itu bisa dilakukan lebih adaptif terhadap situasi-situasi yang berubah ke depan. Nah, tentu ada evaluasi dalam pelaksanaan debat, tapi paling tidak saya melihat debat yang dilaksanakan dalam pemilu sekarang cukup baik ya. Pertama, pertanyaan-pertanyaannya relatif bisa menangkap isu yang tengah berkembang di sisi publik. Yang kedua, jawaban-jawaban kandidat kita juga bisa membandingkan antara jawaban satu kandidat dengan kandidat yang lain, sehingga pemilih punya informasi yang beragam soal kandidat tersebut. Baik, terima kasih Ketua Departemen Politik CSIS Arya Fernandes. Semoga besok debat ketiga, keempat, dan kelima ini akan juga semakin baik ya. Mas Arya, terima kasih telah bergabung bersama kami semoga malam hari ini di CNN Indonesia Prime News. Baik, terima kasih.